Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tani Sulur TV, channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur. Jika pada kesempatan sebelumnya kita membahas hal-hal yang perlu dihindari pada saat melakukan penyemaian benih pare, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hal mendetail mengenai bagaimana cara perawatan benih pare saat mulai berkecambah. Perawatan bibit pare pasca berkecambah memegang peranan yang penting dan tidak boleh dianggap remeh, karena kalau dari pembibitan tanaman sudah terkena stres, hal ini tentunya akan berdampak pada produktivitas pare ke depannya. Umumnya, benih pare akan mulai muncul tunas pada hari keempat atau 5 setelah penutupan mulsa. Pada hari keempat atau 5 ini, pembukaan mulsa tidak boleh terlambat, karena kalau sampai terlambat bisa menyebabkan pertumbuhan tunas terhambat dan bisa terjadi etiolasi. Pada saat pembukaan, posisi benih yang disemai perlu dicek kembali. Hal ini untuk memastikan biji bahwa posisi tunasnya sudah benar, karena apabila posisi tunasnya salah dapat menghambat proses pertumbuhan bibit pare. Selain itu, apabila ada pertumbuhan tunas yang terhalang oleh cangkang biji, maka bisa dilakukan pembukaan cangkang biji untuk membantu tunas bisa tumbuh dengan baik. Untuk biji yang belum berkecambah, baiknya juga dilakukan pengecekan mengenai kondisinya. Jika biji dalam keadaan utuh dan tidak membusuk tetapi belum berkecambah, hal ini bisa terjadi karena biji masih menuju proses untuk berkecambah atau mungkin memang dari kualitas benihnya. Untuk hal ini, bisa dicoba dirawat hingga biji mulai berkecambah. Kemudian apabila dijumpai biji busuk, berarti pemberian air yang terlalu banyak sehingga memancing bakteri dan jamur untuk berkembang. Perawatan biji yang sudah berkecambah dapat dilakukan dengan melakukan penyiraman paling tidak setiap hari 1 kali pada saat pagi hari. Penyiraman air tidak boleh sampai media hingga jenuh air, karena kalau jenuh air akan berpotensi menyebabkan jamur berkembang. Kemudian penyiraman dilakukan pada pagi hari, tidak pada sore hari, dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kondisi yang lembab pada malam hari, yang otomatis hal ini juga akan meningkatkan potensi dari serangan jamur. Selanjutnya, pada sisi penyinaran matahari, pastikan benih yang mulai tumbuh ditempatkan pada tempat yang cukup mendapatkan sinar matahari, tetapi untuk baiknya tidak terkena secara langsung dari sinar matahari. Penempatan bibit pare di bawah plastik UV adalah salah satu cara terbaik untuk memberikan kebutuhan sinar matahari yang sesuai bagi bibit pare untuk bertumbuh dan berkembang. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan nutrisi bagi bibit pare. Media tanam yang digunakan wajib media tanam yang berkualitas, menyediakan kebutuhan nutrisi dan bebas dari patogen penyakit tanaman. Pada persemaian, kebutuhan fosfat dan magnesium merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan. Unsur fosfat berfungsi untuk perkembangan akar pada bibit pare, sedangkan unsur magnesium sebagai salah satu nutrisi yang ikut andil dalam pembentukan klorofil. Maka dari itu, apabila dijumpai pertumbuhan bibit pare pada persemaian yang tidak maksimal, serta warna daun seperti kekuning-kuningan tetapi tulang daunnya bisa hijau tua, bisa mengaplikasikan pupuk yang mengandung fosfat dan magnesium. Nutrisi bisa diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kemudian yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah masalah serangan hama dan penyakit. Untuk serangan hama dan penyakit, baiknya diatasi dengan tindakan preventif atau pencegahan. Tindakan pencegahan yang dilakukan dapat berupa pemilihan lokasi pembibitan yang sekiranya aman dari serangan hama tikus, belalang, dan hama-hama lainnya. Kemudian untuk serangan penyakit dapat diatasi dengan pemilihan media tanam yang bebas dari patogen dan sebisa mungkin juga mengandung agensi hayat. Untuk insektisida dan fungisida, baiknya diaplikasikan hanya apabila terjadi serangan saja. Berbagai tindakan preventif lebih ditekankan daripada penggunaan insektisida dan fungisida. Bibit pare bisa dirawat setiap hari dengan mempertimbangkan hal-hal yang sudah kami jelaskan tadi. Apabila sudah berdaun 6 helai atau sekitar 12 hingga 14 hari, bibit pare bisa ditanam pada lahan. Penanaman bibit pare baiknya tidak sampai bibit mengeluarkan sulur. Hal ini untuk meminimalisirkan sulur yang mungkin bisa terkena mulsa. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, kami akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Perawatan bibit pare pasca berkecambah harus dilakukan sebaik mungkin, karena apabila kalau tanaman stres dari dini, hal ini bisa berdampak pada produktivitas saat tanaman berkembang pada tahap selanjutnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan pasca bibit pare berkecambah, yaitu pasca pembukaan mulsa atau sekitar 4-5 hari dari proses penyemaian, bisa dilakukan pengecekan mengenai kondisi benih. Yang terbalik bisa diposisikan, yang tunasnya terhalang cangkang biji bisa dibukakan jalan.
Perawatan bibit pare tidak boleh kurang atau berlebihan akan kebutuhan air dan sinar mataharinya. Penyiraman air dapat dilakukan setiap pagi hari. Media tumbuh pare tidak boleh sampai jenuh air karena bisa menimbulkan serangan jamur dan bakteri. Untuk kebutuhan sinar matahari yang paling baik, salah satu cara mendapatkannya yaitu dengan memasang plastik UV pada lokasi pembibitan. Untuk kebutuhan nutrisi lebih mengarah pada pencampuran media yang digunakan. Kemudian untuk nutrisi yang perlu diperhatikan pada saat pembibitan adalah fosfat dan magnesium. Apabila ada tanda-tanda defisiensi dari unsur ini, bisa langsung segera diaplikasikan. Untuk serangan hama dan penyakit, baiknya mengedepankan tindakan preventif atau pencegahan daripada menggunakan insektisida dan fungisida. Bibit pare pada persemayan bisa dirawat hingga daunnya 6 helai atau sekitar 12 hingga 14 hari. Apabila sudah demikian, bibit bisa langsung ditanam pada lahan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, semoga video ini bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami. Terima kasih, salam tani seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.